warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo matematika lovers, gimana nih kabarnya hari ini? Masih belajar tentang jarak pada dimensi 3. Hari ini kita akan bahas tentang jarak titik ke titik, masih juga jarak titik ke garis, tapi pada bangun ruang yang lain, yaitu pada balok. Nah, kenapa kita masih bahas tentang materi ini? Supaya semua memahami bagaimana cara menentukan jarak pada dimensi 3. Nah, pada prinsipnya sama, untuk mengetahui jarak titik ke titik dan titik ke garis pada bangun ruang, pada balok ini, yaitu sama dengan cara menentukan jarak titik ke titik pada kubus, gitu ya. Jadi kita menggunakan segitiga yang membantu kita dalam mencari jarak tersebut. Nah, di sini contoh, diketahui balok ABCDEFGH. Ini balok, panjang AB-nya 10 cm, panjang BC-nya 6 cm, dan panjang CG-nya 5 cm. Tentukan jarak yang pertama itu titik F ke titik B, yang kedua jarak titik D ke titik C, berikutnya jarak titik E ke titik G, jarak titik D ke titik F. Nah, selanjutnya tentukan juga jarak titik A ke garis CD, jarak titik H ke garis FG, jarak titik A ke garis DE, dan jarak titik H ke garis DF. Baik, kita coba selesaikan bahasan kita kali ini, yaitu tentang jarak titik ke titik dan titik ke garis pada balok. Tadi soalnya diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB sama dengan 10 cm, BC-nya 6 cm, dan CG 5 cm. Yang pertama kita diminta menentukan jarak titik F ke titik B. Nih, titik F ke titik B. Nah, kita tahu bahwa untuk menentukan jarak itu kita buat garis dari titik F ke titik B. Di sini jarak dari titik F ke titik B itu sudah diwakili oleh garis FB. Garis FB itu kan ini merupakan rusuk dari balok. Panjangnya adalah 5 cm. Selanjutnya yang kedua, kita diminta menentukan jarak titik D ke titik C. Titik D ke titik C. D ke C sama, D ke C pun ternyata kalau dihubungkan berupa garis DC. DC itu merupakan rusuk dari balok, panjangnya adalah 10 cm. Nah, selanjutnya yang ketiga kita diminta menentukan jarak titik E ke titik G. Nah, titik E ke G. Nah, untuk mendapatkan jarak titik E ke G itu berarti garis EG. Nah, EG kan ini belum ada garisnya, jadi kita buat garis dulu yang menghubungkan dari titik E ke titik G. Selanjutnya setelah kita punya garis EG, nah untuk mendapatkan atau mencari panjangnya, kita cari panjang EG dengan menggunakan teorema Pitagoras, karena di sini terbentuk segitiga EFG. Nah, gunakan segitiga tersebut untuk mendapatkan panjang EG. Masih ingat kan dengan teoremanya bahwa ini siku-sikunya di F, berarti sisi miringnya, berarti EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. EF ini sama dengan AB yaitu 10, FG sama dengan BC yaitu 6, sehingga 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 100 plus 36, berarti 136 itu adalah EG kuadrat, maka EG nya adalah akar 136. Seperti biasa kita sederhanakan jadi bentuk akar yang sederhana. 4 kali akar 34, akar 4 itu adalah 2.
Sehingga kesimpulannya adalah jarak titik E ke titik G itu adalah 2 × 34 cm. Nah, soal berikutnya, kita akan menentukan jarak titik D ke F. D ke F berarti itu adalah garis DF. Nah, DF-nya ini kita hubungkan dulu. Nah, ini DF pun sama, belum ada panjangnya, sehingga kita harus cari panjang DF tersebut. Nah, untuk menentukan panjang DF berarti kita butuh segitiga. Boleh segitiga DBF, boleh segitiga DHF, itu terserah kalian gitu ya. Kita coba buat segitiganya yang warna berbeda. Misalnya di sini DBF. Nah, ini adalah segitiga yang digunakan untuk mencari DF. Nah, bagaimana cara mencari DF? Sama, ini kan kita lihat bahwa segitiga siku-siku, siku-sikunya di B. Berarti berlaku teorema Pythagoras. DF kuadrat, ini DF sama dengan DB kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, DB itu sama dengan panjang EG. Karena di sini diagonal bidang sisi yang saling sejajar atau berhadapan. Ini memiliki panjang yang sama. Berapa tadi ini? 136 atau 2 × 34. BF-nya ini adalah rusuk, yaitu panjangnya 5. Kita substitusikan 2 × 34 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita hitung, berarti akar ini dikuadratkan 136 ditambah 25, itu berarti berapa jumlahnya? Nah, di sini 161 ya. Nah, salah di sini. 161. Nah, akar 161 tidak bisa disederhanakan. Sehingga kesimpulannya panjang dari jarak titik D ke titik F itu adalah akar 161. Oke, sampai di sini dulu bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk bahas contoh soalnya di pertanyaan yang kelima ya. Nah, di sini kita diminta menentukan jarak titik A ke garis CD. Oke, kita lihat A ke CD ini. CD itu yang ini di belakang. Berarti kita harus membuat garis dari titik A ke CD ke sini. Nah, bagaimana cara membuat garisnya? Nah, kita lihat di sini dari A ke CD ini sudah dihubungkan oleh garis AD. Itu artinya AD ini kan tegak lurus dengan CD. Jadi AD ini merupakan jarak dari titik A ke CD. Berapa? Tadi diketahui bahwa ini merupakan rusuk, yaitu 6 cm. Oke, gampang lah ya. Berikutnya, kita diminta menentukan jarak titik H ke garis FG. Ini H, FG-nya di sini. Nah, sebelum bikin garis yang lain, cek dulu oleh kalian, apakah ada garis yang menghubungkan titik H ke FG? Kalau ada, berarti kita tidak usah membuat garis yang lain, karena di sini ternyata garis HG itu sudah tegak lurus dengan FG. Artinya jarak dari titik H ke FG sama dengan HG, yaitu 10 cm. Nah, pertanyaan berikutnya. Sekarang kita akan menentukan jarak titik A ke garis BE. A ini kita lihat dulu. BE itu ini ke sini. Ini garisnya belum ada. Otomatis kita harus buatkan dulu garis BE-nya. Jadi kita gambar garis BE. BE. Oke. Nah, di sini berikutnya kita kan diminta menentukan jarak dari A ke BE. Berarti kita harus menghubungkan garis dari A ke BE. Nah, sini. Kita lihat di sini dari A ke BE itu ada sebetulnya garis AE di sini AE. Tapi AE ini bukan merupakan jarak. Kenapa? Karena ini sudutnya tidak 90 derajat.
Selanjutnya AB, juga ini adalah garis yang menembus BE, tapi ini pun bukan jarak karena di sini sudutnya tidak 90 derajat. Lalu jarak dari A ke BE yang mana? Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita harus buat garis yang tegak lurus dari A ke garis BE. Nah, ternyata di sini sudah ada nih di sini. Nah, kita coba tentukan dulu nih titiknya supaya nanti kita bisa dapatkan titik apa kira-kira. Nah, ini titik I. Berarti jarak dari A ke BE itu adalah panjang AI. Nah, setelah kita tahu panjang AI, berikutnya kita buat segitiga yang membantu kita. Segitiganya yang mana? Nah, jangan sampai keliru gitu ya. Untuk mudahnya, lihat lagi di soalnya di sini. Ini jarak titik A ke garis BE. Minimalnya segitiga tersebut mengandung A, BE. Jadi kalian tinggal hubungkan aja. Nih, A, BE. Berarti ini A, sini B. Nah, jadi segitiganya nggak usah repot-repot cari yang lain gitu ya. Nah, sudah terbentuk segitiga ABE nih. Kita cek segitiga ABE itu segitiga apa sih ya. Nah, ternyata kan segitiga ABE itu adalah segitiga siku-siku. Berarti kita tidak bisa menggunakan teorema Pythagoras, tapi gunakan konsep luas segitiga yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, masih ingat kan ya luas segitiganya? Jadi ada L1, ada L2. Nah, di sini Ibu sudah tentukan saja karena dianggap kalian sudah bisa. Sehingga untuk mendapatkan AI, ini AI itu sama dengan AE dikali AB dibagi BE. Nah, rumus ini bukan rumus jadi gitu ya. Ini rumus yang sudah kita dapatkan menggunakan konsep luas segitiga. L1 sama dengan L2. Nah, setelah kita dapatkan rumus ini, ya kita substitusikan unsur yang diketahuinya. AB ini kan ini panjangnya 10 cm. AE ini adalah tinggi baloknya. Tadi tingginya itu 5. Selanjutnya BE itu yang ini. Nah, kalian cari dulu sebetulnya BE itu bagaimana? Ini kan segitiga siku-siku, berarti berlaku Pythagoras. BE itu berarti AE kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, Ibu rasa kalian sudah bisa mencari BE nya. Nah, kita tentukan aja AB nya 10, AE nya 5. Ternyata kita dapatkan BE nya itu adalah 5 akar 5. Nah, setelah ini kita hitung 10 dikali 5, 50. Yang di bawahnya tetap 5 akar 5. Nah, berikutnya kita sederhanakan 50 dibagi 5 itu adalah 10, sehingga kita dapatkan 10 per akar 5. Nah, ingat kalau pecahan dengan penyebutnya bentuk akar, kita harus rasionalkan, yaitu dikali akar sekawannya. Ini akar 5, berarti kita kali akar 5 per akar 5. Yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Berarti 10 dikali akar 5, 10 akar 5. Akar 5 dikali akar 5, akar 25. Sama dengan 5. Terus di sini 10 dibagi 5 kan bisa, hasilnya 2, sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 5. 2 akar 5 itu siapa? Yaitu jarak dari titik A ke garis BE atau panjang AI. Nah, 2 akar 5 cm. Oke, mudah ya, bisa dipahami untuk jarak dari A ke BE. Selanjutnya kita coba selesaikan soal yang terakhir ya, yang ke-8, yaitu kita diminta menentukan jarak titik H ke garis DF. Nah, bagaimana cara mencari H ke DF? Berarti di sini DF-nya kan belum ada garisnya nih. Kita buat garis DF sama seperti yang sudah DF. Setelah kita punya garis DF, berarti kita harus tahu dulu jarak dari H ke DF itu diwakili oleh apa. Nah, kalian tarik garis dari titik H ke DF. Nah, kenapa enggak HD? Karena di sini HD tidak 90 derajat gitu ya. Kenapa enggak HF? Ini pun sama, tidak membentuk sudut 90 derajat.
Nah, jadi yang mewakili itu adalah garis yang tegak lurus. Nah, kalian nggak usah ragu sih sebetulnya gitu ya, Bu, garisnya kemana? Gambar aja garis sembarangan gitu ya, ke sini pokoknya mah. Nah, ternyata yang tegak lurusnya ke sini nih. Selanjutnya kita coba buat titik dulu di sini gitu ya. Jadi nanti kita bisa temukan atau tentukan jarak H ke DF itu diwakili oleh HI. Nah, ini HI ini berarti mewakili jarak titik H ke garis DF. Nah, setelah kita punya HI, otomatis kan kita harus tentukan HI ini panjangnya berapa. Berarti kita butuh segitiga yang bisa membantu kita. Ingat gitu ya, untuk membuat segitiga sebenarnya kalian tinggal cek aja soalnya gitu ya, untuk mudahnya ini mah. Ini titik H ke DF. Ya minimalnya berarti segitiga tersebut mengandung H DF. Gitu ya. Jadi kita buat segitiga. Segitiga siapa? Segitiga HDF. H DF. Nah, oke, setelah kita punya segitiga HDF, cek oleh kalian itu teh segitiga apa gitu ya. Nah, lihat ternyata ini segitiga siku-siku. Jadi tidak bisa kita gunakan teorema Pitagoras untuk mencari HI, karena yang akan kita cari itu panjang HI. Lalu pakai apa? Ingat, di pertemuan sebelumnya kalau segitiganya siku-siku, maka untuk mendapatkan HI ini kita gunakan konsep luas segitiga. Nah, Ibu rasa kalian masih ingat untuk mendapatkan konsep luas segitiganya, yaitu biasa ya L1 alasnya HD, tingginya HF, L2 alasnya yang DF, tingginya yang HI, sehingga kita dapatkan HI itu adalah ya HD dikali HF dibagi DF. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilainya yang diketahui. HD ini adalah rusuk 5 cm, HF ini adalah diagonal bidang, tadi sih sebetulnya sudah kita cari, EG itu sama dengan HF. Terus di sini DF juga tadi sudah kita cari di soal sebelumnya, jadi tinggal kita substitusikan nilainya. Nah, HD nya 5, HF itu akar 136 atau 2 akar 134, DF nya adalah akar 161. Nah, kita kalikan 5 dikali 2 itu adalah 10, berarti 10 akar 34 per akar 161. Nah, ini kan bentuk akarnya tidak bisa kita sederhanakan lagi, jadi otomatis langsung saja ini bentuknya kita rasionalkan, berarti dikali akar sekawan 161. Nah, akar dikali akar berarti jadi akar 5474, akar 34 dikali akar 161, yang di bawah akar 161 dikali akar 161 itu adalah 161, sehingga panjang HI nya itu sebetulnya ini 10 dikali akar 5474 per 161. Nah, kalau kita hitung secara kalkulator itu sekitar 4,59 lah, atau 4,6. Jadi kesimpulannya adalah jarak titik H ke garis GF itu adalah 10 akar 5474 per 161 atau 4,6. Kira-kira bener gak ya jawaban kita? Kok akarnya gede banget? Nah, kita coba aja lah ya, kita coba buktikan deh yang ini mah. Kita coba suruh cari panjang dari H ke I, bener gak? 4,6. Nah, ternyata benar 4,6. Itu artinya jawaban kita ini tidak masalah gitu ya, secara konsep benar walaupun angkanya sangat tidak cantik seperti ini. Baik, anak-anakku, sampai di sini dulu bahasan tentang jarak pada balok gitu ya. Nanti kita akan lanjut jarak pada bangun ruang yang lain, yaitu pada limas. Nah, untuk kali ini dicukupkan dulu, mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian masih punya semangat untuk selalu mempelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.